atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini harumi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Is it recording? Focus on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardan Fardan Khalil, and right now di tugas ini saya akan menjelaskan nama produk, inovasi, dan masih banyak lainnya. Jadi untuk nama produk, kami memiliki nama produk itu adalah onigiri dan juga gyoza. Ya, kami tidak terlalu banyak mengubah namanya dari nama aslinya karena nggak pengen aja gitu. And then for the innovation, kita berinovasi dengan terkhususnya onigiri. Kita menambahkan bentuk-bentuk yang lebih bervariasi, karena seperti kita tahu onigiri bentuknya kan cuma template begini doang nih. Maka dari itu kita menambahkan variasi bentuk yang kami sih harapnya bisa lebih banyak menarik pengunjung ya. Halo, kami memilih makanan oriental dan khas Jepang. Nah, khas Jepang itu ciri khasnya bahannya mudah didapat dan mudah dikenal banyak orang atau disukai banyak orang. Lalu selanjutnya ada yang namanya nama usaha dan juga logo dari usaha kita. Baik, nama usaha kita adalah Onizawa. Kenapa Onizawa? Because karena itu ya sesimpel gabungan dari kata onigiri dan juga gyoza. And then for the logo, kita memilih desain logo seperti itu. Kenapa? Karena kita berharap kita dapat menjangkau juga selain dari market anak muda, kita juga ingin agar kids friendly gitu kan, agar anak-anak tuh bisa terjangkau dengan logo kami yang lumayan kartunis gitu. Lalu ada juga pemilihan warna untuk backgroundnya. Kita pilih warna seperti krem begitu, agar apa? Agar terlihat elegan dan terlihat enak di mata, namun tetap simple. That's it. Oke, untuk materi 6M bagian men, yaitu sumber daya manusia. Tentu dalam menjalankan produk kami, sumber daya utamanya yaitu manusia. Dalam hal ini ada 19 anggota yang masuk dalam kategori ini. Nah, dalam 19 anggota ini itu kita bagi lagi ke beberapa bagian untuk membuat produk ini lebih lancar lagi. Yaitu ada bagian pertama yaitu koordinator atau pemimpin, yang kedua ada bagian sekretaris, yang ketiga ada bagian bendahara, yang keempat ada bagian perencana, dan juga ada yang sebagai pelaksana dari produk kami. Jadi, kami 19 orang ini mengumpulkan uang 15.000 masing-masing per orang, dan uang itu kami belikan bahan-bahan dan alat seperti tabung gas. Jadi bahan untuk membuat onigiri yaitu nugget, ada minyak wijen, ada sambal ABC, ada mayonnaise, ada nori atau rumput laut, dan juga beras. Yeay! Jadi bahan untuk membuat gyoza yaitu
tepung tapioka, kol, gula pasir, bawang putih, lada, saus tiram, kecap asin, daun bawang, wortel, kulit gyoza, dan daging. Alat yang kami butuhkan ada panci pembungkus, ada mangkok, cetakan untuk onigiri, gunting, cutter, ada spatula, dan ada sendok. Jadi teman-teman, metode yang kami gunakan adalah metode mengukus atau teknik memasak yang menggunakan uap air panas. Oke, untuk bagian market, yaitu tujuan pemasaran kami fokusnya ke market anak-anak muda, mengingat produk kami itu gyoza, yaitu dari Jepang yang sedang ngetren kali ini. Jadi kita menargetkan ke kalangan anak muda, dan media pemasaran kami tentu menggunakan media sosial seperti story dan postingan pada platform media sosial. Perhitungan biaya yaitu ada biaya tetap, yaitu tabung gas, listrik, dan tenaga kerja. Totalnya itu 40.000. Biaya investasi ada kompor, pisau, gunting, chopper, wajan, sendok, dandang, panci kukus. Totalnya itu 19.000. Biaya tidak tetap itu ada dada ayam tanpa kulit, beras, kulit pangsit, mamayo, stiker logo, sambal asli, saus tiram, minyak wijen, penyedap rasa, nugget, rumput laut, kemasan. Totalnya itu 360.000. Total biaya produksi itu dengan cara mencari biaya tetap ditambah dengan biaya tidak tetap ditambah biaya investasi, yaitu sama dengan 446.000. Harga pokok produksinya itu mencari dengan cara total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk sama dengan 8.500. Harga jualnya itu dari harga pokok produksi ditambah persen keuntungan dikali harga pokok produksi sama dengan 11.900. Penerimaan kotornya itu ada harga jual dikali jumlah produk sama dengan 600.030. Laba bersihnya penerimaan kotor dikurang total biaya produksi sama dengan 100.084.000. And then now we got to the SWOT, analisis SWOT, yang dimana yaitu kepanjangan dari strength, weaknesses, opportunities, and then threats atau ancaman. So untuk strength atau kekuatan dari produk kami memiliki bahan yang gampang dicari dan juga biaya buatnya itu tidak terlalu mahal. Lalu onigiri itu praktis buat dibawa, sedangkan gyoza itu lumayan pas untuk dijadikan sebagai sebuah cemilan. Lalu kita masuk ke weaknesses atau kelemahan. Mayonnaise bikin onigiri itu cepat basi kalau nggak disimpan baik-baik, dan juga bikin gyoza itu butuh waktu yang lama karena lipatannya itu harus rapi agar nggak bocor. Lalu kita masuk ke opportunities atau peluang. Kenapa kami pilih onigiri dan gyoza? Karena menurut kami makanan Jepang ini lagi banyak digemari, sehingga masuk ke pasar atau marketnya itu lumayan mudah. Lalu ada juga bisa dijual fresh maupun frozen, jadi jangkauannya lebih luas. Lalu ada threats atau ancaman. Banyak pesaing makanan Jepang lain. Yes, karena makanan Jepang ini banyak penggemarnya, itu juga menandakan bahwa akan banyak pesaing bisnis yang akan kami hadapi. Lalu juga tren makanan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kita akan butuh inovasi terus-menerus agar kita tetap bisa menjaga para pelanggan kita. Ya, di sini kita akan melihat proses pembuatan origini dan origini.
ayo lanjut dulu saya. Originnya apa? Originnya? Onigiri. Onigiri. Salah, ulang. Ayo lanjut saja. Kita ini, natural. Ulang. It's dramatically new. And now it's available for everyone. In other words, it can play anywhere. Jika rumah pengen terus, apa kamu marah? Tidak. Pengen terus sih memang. Tapi beda suasana. Biasa saya merokok ini. Ini memang. Tabe. Ada beras di situ di luar. Di luar kecil. Bodoh. Jelaskan. Kita akan melihat ini blendernya kan. Chopper. Kamu dong. Ini apa yang dicoper, Bu? Daging dada ayam. Dada. Kamu suka ayam bagian apa ya? Sayap, dada, paha, Paha sama bulu. Kenapa kamu tidak suka bulunya? leher. Kenapa kamu tidak suka bulu? Jangan terlalu besar karena biasa itu api kalau besar itu airnya akan cepat habis. Kalau terlalu kecil juga Pak, lama itu baru. Kenapa kalau misalnya airnya cepat habis? Biasa belum matang itu di dalam anunya yang berasnya biasa di luar saja. Baru menguap nih. Iya, kayak gitu. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Ini kenapa nih, weh? Ini mau terbakar ini. Lompat. Dalam Ini kenapa nih? Apa sih? ini pengaruh. Kan kamu belajar apa? Belajar fisika. Saya tidak belajar. Saya tidak belajar. Kita harus hitung berapa lompatan, kecepatan lompatan. Oh, begitu ya. Nah, baru kita terus begini. Ini namanya bereaksi kawan-kawan. Bereaksi dia. Iya. Kalau misalnya ada ilmu begini, kita terus begini, itu akan berhenti. Supaya bisa menyebar itu mendidih meluap. Tidak masuk dia. Pukul dinding dia. Lagi ngapain, Mbak? Ini lagi bikin isian. Oh, masih isi ya. Ini apa aja? Ini isinya ada nugget, ada sausnya mayo dan ABC. Endorse dong. Jangan. And I can't deny it. Ngobrol lagi kan ada apa? Hai, kembali bersama gue lagi bikin. Lihat. Wih, ada Peppa Pig. Onigiri. Gue lagi buat onigiri, gue lupa. Lo lupa. Kalau lupa mulu Gue sih. lupa mulu, Cok. Soalnya di pikiran gue nggak ada, Cok. Ih, kamu kok kosong. Gue lobet. Lu lobet. Yes, gue capek anjir. Capek banget ya. Dari 0 per 10 berapa? 7, 11. Kenapa 7? Ay, Apa yang kurang? rumput lautnya. Mas, potongnya sekiranya. Apa memang begitu pacar? Oh, tambahin pale. Saya masih belum Ya, rasa. itu rating berapa dari 0 sampai Apa bukan ini merating lapar, Cok. Udah habis sih. Orang dia merating toh makan sedikit-sedikit ini langsung habis sih. 100. Bukan 100 memang lapar. Rumput lautnya sudah pas. Nasinya juga. Tapi mungkin karena Boleh yang bikin. makanya bagus. Saya sudah kenyang kan memang ini apa namanya? Onigiri. Onigiri ini memang apa? Porsinya saya kecil tapi isinya itu Jadi Anda puas? saya sangat puas. Saya cuma makan 2, saya sudah kenyang. Harusnya bagus banget ini untuk mengganjal. Oh, Kalau iya. misalnya di luar kenyang lapar ini bagus ini. Atau mau perjalanan jauh
ini kan bagus karena kan porsi bersihnya kecil, bisa bagus dibawa kemana. Kenapa kok beda? Gara-gara Michel Lalu akhirnya kita masuk ke kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari laporan ataupun kegiatan ini adalah makanan-makanan oriental di Asia itu sangat banyak macamnya dan juga kaya akan rempah-rempah yang dimana itu bisa dijadikan bukan bisa dijadikan sih, emang saat ini emang udah dijadikan sebagai salah satu penggerak ekonomi di masyarakat seperti itu. Lalu saran apa ya? Nggak ada sih saran, mungkin ke peraturan laporannya aja kali ya kali 7 menit terus maksimal 100 MB menurut saya sih ya, itu sih impossible atau mustahil untuk kita mencapai kualitas yang maksimal seperti itu. Terima kasih.